Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erino Arstayuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik penyelenggara pemerintahan daerah dan tantangan ke depan terkait pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Mari kita simak bersama-sama. Pemerintahan daerah adalah suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten dan kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dibantu oleh perangkat daerah lainnya. Penyelenggara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintah negara yang terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas dan keadilan. Dan selanjutnya kita akan membahas secara mendalam tentang praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan yang pertama ada desentralisasi, proses pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah agar daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintah sendiri berdasarkan asas otonomi. Dan yang kedua ada pembentukan peraturan daerah atau Perda. Pemerintahan daerah dapat membuat peraturan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya selama tidak bertentangan dengan peran yang lebih tinggi. Dan yang selanjutnya ada pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran daerah atau APBD guna membiayai program dan kegiatan pembangunan di daerah tersebut. And the last but not least teman-teman, di sini ada pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan adanya penyelenggaraan ataupun praktik penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia ini bertujuan untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan adapun tantangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintah daerah dan tantangan ke depan terkait pemberdayaan masyarakat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang pertama ada pemberdayaan masyarakat. Meskipun desentralisasi memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah ataupun partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan masih perlu ditingkatkan lagi. Dan tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya keterbukaan informasi dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dan perencanaan pembangunan. Selanjutnya ada kapasitas dan kompetensi SDM. Banyak daerah yang masih menghadapi masalah dalam hal kualitas sumber daya manusia, baik dari segi aparat pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri. Pelatihan dan pendidikan yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kapasitas tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada korupsi dan transparansi. Masalah korupsi di tingkat daerah masih menjadi tantangan besar. Transparansi dan akuntabilisasi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek sangat diperlukan untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang keempat ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun otonomi daerah menekankan desentralisasi, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah tetap penting untuk memastikan kebijakan dan program berjalan secara selaras dan tidak bertentangan. Yang terakhir yaitu terdapat tantangan pemanfaatan teknologi informasi. Di sini penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan daerah masih sangat diperlukan ataupun ditingkatkan. E-government bisa menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat lebih jauh lagi. Dengan tantangan tersebut diharapkan pemerintah bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut
Diharapkan pemberdayaan masyarakat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan lebih baik lagi, membawa manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Sekian, terima kasih.